أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dipilihnya kita sebagai umat yang beriman kepadanya dan dipilihnya kita berada di tempat yang tetangga, kerabat dan orang-orang yang di sekitar kita adalah yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, yang memberikan nikmat kepada kita penglihatan yang melihat hanya hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, pendengaran yang hanya mendengarkan kalimat-kalimat yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terkait bab atau pembahasan dalam kitab Tauhid, kita dahului dengan beberapa muqaddimah dari apa yang kita saksikan atau kita lihat atau yang kita hadapi akhir-akhir ini. Untuk pekan ini yang kami ingin sampaikan adalah hasil dari perjalanan 2 hari kami dari Ambon. Saya baru tiba tadi pagi jam 8.20, tiba di Makassar setelah 2 hari di Maluku. Setelah kembali dari sana, ya kami ngobrol dengan ustadz-ustadz yang sama-sama dari sana. Ada hal yang perlu untuk kita syukuri yang tadi saya sudah singgung di awal. Saya waktu pertama turun di bandara, karena ini pertama kali saya ke Maluku. Dalam perjalanan dari bandara ke tempat acara ada puluhan kilo. Mulai dari bandara sampai beberapa puluhan kilo tidak pernah lihat masjid, tidak pernah lihat tanda-tanda keislaman. Sampai saya mengatakan kepada ikhwah yang mengantar, ini kita di Indonesia atau di mana ini? Karena yang dilihat hanyalah gereja, salib, patung Bunda Maria dan yang lainnya. Ditambah lagi setelah masuk perkampungan muslim hanya beberapa kilo, masuk lagi perkampungan non muslim. Setelah itu dan seterusnya. Sampai untuk makan di warung pun harus milih. Ya, di warung mana yang kira-kira di dalamnya orang muslim yang memasak, yang menyembelih dan seterusnya. Ini nikmat kita berada di Makassar. Alhamdulillah, ya, walaupun dengan ada beberapa keragaman baik agama, baik ini dan seterusnya, tetapi mayoritas pendengaran, penglihatan kita adalah melihat masjid. Dalam perjalanan dari rumah saja ke masjid kita ini mungkin ada belasan masjid yang saya lewati, yang semuanya sudah memandangkan azan, sudah sholat dan seterusnya. Tapi di daerah tertentu seperti yang dari kami temukan atau dari kami datangi, ya, banyak daerah yang dilewati tidak ada masjid sama sekali. Ya, tidak ada tanda-tanda keislaman, tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwasanya ini adalah daerah muslim. Dan memang bukan daerah muslim. Waktu ikhwah ajak rihlah setelah mengisi kajian, rihlah ke pantai di antara pantai Maluku, diperlihatkan lagi dengan sesuatu yang bagi kita ini hal di luar dari kewajaran, tapi ternyata orang sana itu hal biasa. Ya, masing-masing bawa lekton, musik besar-besar, dan ternyata memang Maluku dikenal dengan the music of city atau city of music atau apalah, tertulis artinya kota musik. Mau muslim mau kafir mau sama semua, ya, punya muslim. Tapi yang menjadi pemandangan yang sempat saya rekam dan menjadi hal yang perlu untuk kita renungkan adalah minum minuman keras di siang bolong terang-terangan, ya, dan itu berdampingan dengan kita. Kita bakar ikan, mereka minum minuman keras sambil putar musik besar-besaran dan joget-joget. Saya bilang tidak ada ke tempat lain begini, semua tempatnya di sini. Ini kita menghindar, kita pilih pantai yang tidak terlalu indah karena agak jauh, tidak ini tapi tetap ada. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini terlepas dari keindahan dan yang lainnya, tapi bagi kita yang tinggal di daerah Makassar, di daerah mayoritas muslim, di daerah yang suara azan selalu dengarkan setiap waktunya masuk, penglihatan kita yang kita lihat adalah
syariat Allah ditegakkan, syiar umat Islam itu ada, wanitanya banyak yang berjilbab, ya banyak yang menggunakan hijab syar'i dan seterusnya. Maka perlu untuk kita syukuri ya berada di tempat seperti ini, dan perlu untuk kita jaga serta kita kembangkan. Dan juga daerah-daerah seperti yang kita sebutkan tadi ini tidak boleh juga kita tinggalkan begitu saja. Ya, maka di antara pesan kami kepada ikhwah, ini antum jauh lebih mulia dan lebih afdol daripada kita yang tinggal rasa nyaman dan seterusnya. Karena ikhwah di sana medan dakwahnya jauh lebih berat dibandingkan dengan kita di Makassar. Namun tetap kita harus syukuri ya apa yang kita hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, ternyata keamanan dan nikmat rasa aman serta bebas melakukan syiar Islam itu nikmat yang paling besar setelah nikmat iman itu sendiri. Karena di sana ya saya mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah kerusuhan tahun 99 ya terulang. Tetapi bibit-bibit itu ada. Ya sampai ikhwah kita mengatakan, Ustadz hati-hati ke ceramah. Ya jadi saya waktu ceramah sempat disampaikan sama ikhwah, Ustadz sudah ada 3 intel yang masuk. Ya. Saya bilang sampai intel, terserah mau catat, semua direkam juga. Karena kita sampaikan juga insya Allah ya, seperti ceramah saya umumnya. Ya, biasa ada kesentil-sentil tentang pernikahan, poligami, bahkan terakhir statementnya adalah melepaskan burung terbang. Ya, makanya saya bilang sampaikan tidak ada masalah. Kita apa yang kita sampaikan insya Allah benar. Tapi diingatkan, bilang Ustaz sudah ada berapa intel yang masuk. Saya bilang tidak ada masalah. Yang intinya sebahagian ikhwah di sana merasa khawatir ketika menjalankan syariat Islam. Dia khawatir itu menjadi pemicu, dikhawatirkan ini menjadi hal yang bisa membuat keamanan itu bisa rusak lagi, bisa ini lagi dan seterusnya. Maka mari jaga keamanan kita di sini dan juga di tempat lain. Karena di sana bibit-bibit kebencian itu masih ada. Ya, sedikit dia seperti bensin yang siapa yang memantuk apinya maka akan terjadi besar. Nah ini yang perlu untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan, baik kepada saudara kita kaum muslimin ataupun kepada orang yang di luar dari agama kita. Jaga keamanan, ya, jaga kerukunan dengan masing-masing menjalankan sesuai syariatnya. Bukannya kita menginginkan hal-hal yang buruk, tetapi aman dan tentram jauh lebih baik daripada adanya ketidaktentraman dan tidak nyamanan, dan itu bisa mengganggu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit dari apa yang kami hadapi dari 2 hari perjalanan ke Maluku dalam agenda kunjungan Dewan Syariah Wahda Islamiyah ke Maluku dan sekitarnya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang lalu. Kita lanjutkan pada bab pembahasan la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak jika ada seseorang yang meminta dan menyebut nama Allah. Meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah atau menjadikan nama Allah sebagai wasilah di dalam meminta kepada kita, meminta sesuatu kepada kita. Telah kita jelaskan bahwasanya apakah boleh manusia meminta sesuatu kepada manusia yang lain dengan menyebut nama Allah. Hukum asalnya adalah ini tidak dianjurkan. Ya, karena meminta-minta saja tanpa menyebut nama Allah di dalam Islam itu dianggap pekerjaan yang tidak bagus. Dalam hadis yang kita juga sebutkan, orang yang meminta-minta dan datang di hari kiamat dan tidak ada daging di mukanya, ya, artinya menakutkan wajahnya. Tapi bukan berarti diharamkan. Pada kondisi tertentu, pada kondisi darurat atau hajat yang sangat mendesak, boleh seseorang meminta bantuan, ya, atau meminta bisa dibantu oleh saudaranya atau tetangganya. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai, atau orang yang membantu ini disebut sebagai sifat yang mulia. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, atau dalam ayat yang lain haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang mana di antara harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang yang minta-minta dan hak bagi orang yang membutuhkan tapi dia tidak minta-minta. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu.
Nah, sekarang bentuk pertanyaan atau bentuk permintaan ketika seseorang meminta sesuatu itu ada dua. Yang pertama, dia meminta, sekedar meminta tanpa menyebut nama Allah. Dia mengatakan, tolong berikan saya sesuatu dari apa yang Anda miliki, ya, atau mengemis, minta uang, minta beras, minta ini seterusnya, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, ya, bagi kita itu tidak terlalu terbebani. Artinya dia datang minta seperti itu, kita tolak, itu tidak masalah. Ya, walaupun Rasulullah SAW sifat beliau adalah tidak pernah menolak ketika ada orang yang datang meminta sesuatu selama ada yang bisa diberikan. Bahkan pernah didatangi, lalu beliau masuk ke dalam rumah dan mencari sesuatu yang bisa diberikan, dan ternyata tidak ada kecuali hanya satu biji kurma atau yang semakna dengan itu, dan itulah yang beliau bisa berikan. Dan jika tidak ada, yang mengatakan ya, untuk hari ini tidak ada, yang datanglah di lain waktu, semoga ada yang bisa diberikan. Jadi jika dia datang meminta tanpa menyebut nama Allah, beban kita yang dimintai itu tidak terlalu berat. Mau tolak silakan, memberi silakan, tapi bebannya tidak terlalu berat. Yang kedua adalah ketika dia meminta dan menyebut nama Allah. As'aluka billah, saya meminta kepada Anda dengan menyebut nama Allah, atau demi Allah tolong berikan saya apa yang Anda miliki atau apa yang Allah berikan kepada Anda. Maka ulama kita, dan sesuai dengan judul pembahasan kita kali ini adalah harus kita berikan. Ya, harus kita berikan. Kecuali atau sebelum pengecualiannya, kenapa harus kita berikan? Karena dia menyebut nama yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita atas nama yang agung ini, atas nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan, maka kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali di sini disebutkan ada dua pengecualian. Lakin law sa'ala ithman aw kana fi ijabatihi dararun 'ala al-mas'ul fa innahu la yujab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi kalau dia meminta sesuatu yang di dalam permintaannya itu, walaupun dia menyebut nama Allah, ada unsur dosa di dalamnya, atau dalam permintaannya itu bisa membahayakan kita yang dimintai atau dia yang meminta, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan apa yang dia minta. Contoh yang pertama, yang mana permintaannya itu ada unsur dosa di dalamnya, dan ini sepertinya banyak yang terjadi. Anak-anak muda sekarang memaksa, bahkan membentak, merampok, malah mengambil dengan paksa harta orang tuanya. Untuk apa? Dipakai beli narkoba, dipakai beli minuman khamar, dipakai beli rokok. Dia datang meminta-minta sambil menyebut nama Allah lagi. Ya, tolong demi Allah kasih saya uang. Untuk apa uang ini? Sudah 3 hari saya tidak merokok. Ya, sudah 2 hari saya tidak minum ballo. Ini dan seterusnya. Maka permintaan ini, walaupun dia meminta dengan atas nama Allah, maka tidak boleh diberikan, karena di dalamnya ada unsur dosa. Termasuk jika ada yang minta bantuan, minta ini untuk usaha-usaha yang dilarang di dalam agama. Ya, usaha buka karaoke, buka ya, penjualan minuman keras, atau buka sesuatu yang mudaratnya lebih besar, dosanya lebih nampak dibandingkan dengan manfaatnya, maka tidak boleh kita membantunya. Nah, termasuk kalau ada permintaan dana untuk pembangunan yang jelas, kita tahu pembangunan itu untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bisa memusuhi umat Islam, maka tidak boleh umat Islam walaupun atas nama toleransi saling memberikan bantuan untuk pembangunan ibadah di luar Islam, ya, ibadah di luar kaum muslimin, itu ibadahnya. Tetapi kalau untuk bantuan sesama manusia ketika bencana dan seterusnya, maka bukan agama yang didahulukan. Ya, jadi ada beberapa keadaan bukan agama yang didahulukan. Ya, seperti misalnya kalau ada orang yang sudah mau tenggelam, ya, ada orang yang mau kecelakaan, jangan langsung tanya apa agamamu. Ya, tolong dulu urusannya selesai, itu baru
silakan. Kalau dia beragama Islam alhamdulillah, kalau tidak didakwai. Jangan baru orang kecelakaan, orang sudah mau tenggelam, nafasnya sisa 2-3 mami, lalu kita bilang Anda agamanya apa? Yang belum bisa menjawab akhirnya mati tanpa diselamatkan. Kalaupun dijawab agamanya Islam, dia bilang madhabnya apa? Ya, ikut kajiannya siapa? Ini hal-hal yang tidak pantas. Ya. Pada keadaan tertentu agama bukan yang didahulukan. Ketika nyawa manusia ini sudah terancam, maka kita selamatkan. Kemudian yang kedua adalah larangan memberi apa yang dia minta walaupun menyebut nama Allah ketika dalam permintaannya itu ada bahaya atau ada mudarat yang akan menimpa orang yang dimintai. Seperti dia misalnya meminta agar dibongkar rahasianya atau menceritakan aibnya. Dia mengatakan, demi Allah coba ceritakan bagaimana ya Anda dengan istri di rumah, ini aib. Ya, hal-hal yang sifatnya aib atau privasi, walaupun dia minta dengan menyebut nama Allah, maka ini tidak boleh, karena itu bisa menjadi aib dan bisa menjadi bahaya bagi orang yang dimintai. Kemudian kita baca satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bisanadin sahih. Saya terjemahkan dulu secara keseluruhan, baru kita jelaskan satu persatu dari makna yang terkandung dalam hadis ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang datang kepada Anda meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berikanlah. Wa man ista'adha billahi, dan siapa yang berlindung diri, ia berlindung diri kepada Allah dari Anda, fa'idhuhu, maka berikan perlindungan. Wa man da'akum, dan barang siapa yang mengundangmu, fa'ajibuhu, maka jawablah, penuhilah undangan tersebut. Nanti dia jelaskan undangan apa yang dimaksud. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa, dan siapapun yang pernah berbuat baik kepada Anda, fakafi'uhu, maka balaslah ya kebaikan yang telah mereka perbuat. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, dan seandainya tidak ada sesuatu yang Anda bisa membalas kebaikan tersebut, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan baginya. Hatta tarau, dengan doa kebaikan yang sangat banyak, sampai kalian yakin bahwasanya dengan doa-doa itu sudah bisa membalas kebaikan yang dia lakukan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i bisanadin sahih. Baik, kita ambil dari yang pertama. Abdullah bin Umar, saya kira jelas sahabat yang mulia, anak dari Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, saudara dari Hafsah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya belum baca riwayatnya apakah ini saudara sebapak dan seibu juga. Karena beberapa sahabat itu kita tahunya bersaudara, tapi setelah diteliti riwayatnya ternyata hanya saudara sebapak, beda ibunya. Ya, seperti misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Asma. Itu kita tahunya dia bersaudara. Karena memang bapaknya sama, Abu Bakar As-Siddiq, tapi ternyata ibunya beda. Ya, mudah-mudahan paham maksudnya. Kemudian radhiyallahu anhuma, beliau adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Anas bin Malik, dan ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Ini di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan juga termasuk dalam kategori abadilah. Ada 4 Abdullah dari sahabat. Ya, Abdullah yang umurnya hampir sama umurnya, ya sezaman semua, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan siapa lagi satu?
Abdullah bin Mas'ud tua. Ya, Abdullah bin Mas'ud agak tua. Beliau senior. Ya, kalau Abdullah bin Abbas itu kan belasan tahun. Beliau Rasulullah SAW meninggal, beliau masih belasan tahun. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak masuk karena beliau senior. Tapi masuk di sini dimaksud Abadilah adalah yang anak muda yang seumuran Abdullah bin Abbas, yaitu belasan tahun di saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Adapun Abdullah bin Mas'ud beliau senior, ya, seumuran dengan Rasulullah atau mirip dengan Rasulullah SAW. Baik, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta kepada anda sesuatu dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berikanlah. Kalimat fa'atuhu ini dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Maka di sini apalagi kalau dia mintanya tadi dengan menyebut nama Allah, maka wajib untuk kita memberikan dengan syarat ya tadi itu tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada mudarat bagi yang diminta. Ya, di antara mudaratnya adalah kalau dia meminta sesuatu dan kita sangat membutuhkan sesuatu itu, dan kalau kita berikan kita yang sengsara. Nah, ini di antara darar. Maka berikan sesuatu yang tidak membuat anda juga berbahaya atau merasa sengsara. Kemudian kalau dilihat dari hadisnya, man sa'ala billah, dengan kata Allah, siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, apakah khusus nama Allah saja atau segala nama, semua nama-nama Allah atau sifat-sifat yang larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ya, dari hadis-hadis yang ada berkaitan dengan ini maka semuanya termasuk. Jadi bukan hanya lafzul jalalah saja, bukan hanya kata Allah saja. Seandainya ada dia mengatakan as'aluka birrahman, ya, saya meminta kepada anda dengan menyebut nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, maka hukumnya sama. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas tentang 3 orang yang diuji, yang botak, yang kusta, sama yang buta. Ya, kan malaikat yang datang menguji mereka itu mengucapkan as'aluka billadzi a'taka, saya meminta kepada anda tentang ini dengan menyebut nama zat yang telah memberikan anda rambut yang bagus, kulit yang bagus, yang telah memperlihatkan anda penglihatan yang bagus dan seterusnya. Itu tidak menyebut nama Allah tapi menyebut sifatnya. Maka ini masuk, ya, mau nama Allah atau nama-nama yang lain atau sifat-sifat yang larinya kepada Allah, maka dia masuk kepada bab ini. Wajib kita memberikan apa yang dia minta, kecuali pada 2 hal tadi, ada dosa di dalamnya atau bisa membuat kita ada mudarat di dalamnya. Kemudian yang kedua, wa man ista'adza billahi fa'idhuhu. Ada 2 makna yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ada orang yang berlindung diri kepada Allah dari anda, dari kita. Kita dekati, kita mau ceramai, kita mau dakwah, langsung dia bilang, a'udzu billahi minka. Ya, saya berlindung diri kepada Allah dari anda. Biasanya orang kan berlindung dirinya kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitani. Tapi dia ini a'udzu billahi minka. Ya, saya berlindung diri kepada Allah dari anda. Artinya apa? Jangan pernah dekati saya. Ya, atau jangan pernah dekat-dekat, jangan pernah datangi saya dan seterusnya. Kalau dia menyebut nama Allah, fa'idhuhu, kata Rasulullah SAW, berikan dia apa yang dia minta atau perlindungan yang dia telah berlindung kepada Allah, maka berikan. Fa'idhuhu. Makanya disebutkan dalam kisah salah satu dari istri Rasulullah SAW yang diceraikan, yaitu Ibnatul Jawn, ya, kalau tidak salah, walaupun dalam riwayat ini hilatu para istri, ya, apa istilahnya itu, makar istri-istri, ya, dan semoga istri-istri kita tidak jatuh pada hal-hal seperti ini.
Jadi dengan tetap kita menghormati dan menjunjung tinggi istri-istri Rasulullah SAW, tapi mereka adalah manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita itu tetap memiliki rasa cemburu, ya, dan tidak ada masalah dengan cemburunya. Yang penting jangan berlebihan, itu sudah wajar. Walaupun riwayat ini sebenarnya perlu diteliti kembali apakah memang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ketika Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang namanya Ibnatul Jaud itu, ada beberapa istri-istri Nabi mengatakan, kalau Anda ingin dicintai oleh Nabi, kalau malam pertama nanti ketemu langsung baca doa ini. Apa doanya? A'udzubillahi minka. Ya, saya berlindung diri kepada Allah darimu. Ini disebutkan dalam kisah, tapi saya secara pribadi belum meneliti hadis itu apakah sahih atau tidak, tapi ini yang tersebar. Lalu kemudian pada malam pertama, dan ini yang sahih, pada malam pertama Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya, wanita ini mengucapkan kalimat itu, A'udzubillahi minka, saya berlindung diri kepada Allah dari Anda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad a'udta bi'azim au Mu'adz, Anda telah berlindung diri dengan sesuatu yang sangat agung, yaitu Allah, dan Anda berlindung diri kepada Allah dari saya. Artinya Anda tidak mendekati. Kalau begitu, ilhaqi bi ahlik, kembali ke keluargamu. Ilhaqi bi ahlik, ini kata dia bukan kata cerai, tapi kalau ada niat cerai di dalamnya maka jatuh. Kalimat-kalimat yang tidak ada kata cerai atau talak atau pisah, ya, ini kan satu makna, maka dikembalikan kepada niatnya. Kita ambil sedikit masalah fikih talak di sini. Jadi talak itu ada namanya lafaz sharih dan ada namanya lafaz kinayah. Kinayah itu apa ya? Kiasan. Sharih itu dia ketika dia mengatakan saya menceraikanmu, saya mentalakmu, saya berpisah denganmu, ya, dengan makna talak. Maka itu jelas dia dihitung. Kalau baru pertama berarti hitungnya satu kali. Tapi kalau selain dari kalimat ini, maka ditanya ulang, apa maksud Anda dengan kalimat itu? Kalau niatnya menceraikan maka dihitung talak. Kalau niatnya tidak ada menceraikan maka tidak dianggap. Ya, seperti ketika dia mengatakan ilhaqi bi ahlik, kembali ke rumah orang tuamu. Nah, ini ditanya dulu niatnya apa? Ini sebagai bentuk adab saja, ta'dib, untuk menghukum atau yang lainnya, atau sekedar memberikan dia berpikir, kembali ke rumah orang tua, berpikir apa yang Anda telah ucapkan. Kalau sudah bagus, ya silakan datang kalau masih mau diterima. Apalagi kalau dia bilang, ya kembali ke rumah orang tuamu dan saya kembali ke rumah mertua saya. Nah, kalau cuma satu mertuanya tidak ada masalah. Tapi kalau lebih dari satu mertuanya berarti masalah itu. Nah ini kalimat seperti ini itu tergantung niatnya. Disinilah berlaku beberapa kaidah. Al-umuru bimaqasidiha, urusan itu tergantung niatnya. Atau dalam hadis innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung pada niatnya. Nah selain dari kalimat talak tadi, maka ditanyakan niatnya. Dan kalaupun seandainya jatuh talak, sebaiknya dibawa ke pengadilan. Ya, makanya saya sebagai anggota Dewan Syariah di Komisi Usrah dan Ukhuwah, di Komisi Pernikahan, Keluarga dan Persaudaraan, Persahabatan, Ukhuwah, sering mendapatkan hal-hal seperti ini. Dan jawaban saya kalau sudah masalah terkait perceraian dan seterusnya, dan ini tentu arahan dan ini yang insya Allah yang terbaik, bawa ke pengadilan. Secara hukum fikihnya bisa jelas. Dia mengatakan dalam keadaan marah ini seterusnya, Ustaz, dia sudah menceraikan saya lebih dari 10 kali, tapi selalu marah. Tapi setelah itu dia bilang, tidak, saya tidak pernah menceraikanmu. Tapi jelas sekali Ustaz dia bilang saya ceraikan. Ya, kalau yang sudah seperti ini bawa saja ke pengadilan. Ya, nanti di pengadilan yang akan tentukan. Tetapi ya bagi kita jangan bermudah-mudahan. Karena walaupun pengadilan memutuskan sesuatu yang dia dengarkan, tapi kita yang lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau seandainya pengadilan mengatakan baru satu, tapi ternyata kita paham dan kita yakin kalau ini bukan satu, ini 3, lalu kita dirujuk, maka itu berzina. Ya, dianggap berzina.
walaupun pengadilan mengatakan 1. Kalau kita sudah yakin kalau sebenarnya itu 3, cuma kita tidak sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, maka harus dipanggil dua-duanya. Maka kita juga kalau ditanya dalam hal ini harus dipanggil dua-duanya, jangan dengarkan dari satu pihak. Ya, kalau suami atau istri cerita begini, saya sudah ceraikan, tanya suaminya, bilang tidak pernah saya ceraikan. Berarti ada miskomunikasi. Mungkin sang istri saat itu yang ada di benaknya hanya udah ceraikan mah ini, padahal suaminya bilang mau mengembalikan saja sementara untuk mendidik dan seterusnya, tetapi yang dipahami oleh istri adalah diceraikan. Maka sebaiknya didengarkan dari kedua belah pihak atau dibawa ke pengadilan. Jadi ini yang kedua tadi ya, tentang jika ada orang yang berlindung diri dari Allah, berlindung diri kepada Allah dari kita, maka berikan, ya jangan dekati. Kecuali, kembali ada pengecualian, kecuali dalam masalah dia urusan agama. Misalnya begini, dia tetangga kita, dia dekat dengan masjid dan selalu dengarkan masjid dan jelas muslim, setiap azan atau sudah mau qomat masih main game, masih main ini dan seterusnya, lalu kita datangi, panggil, ayo ke masjid, ayo kita sholat berjamaah dan seterusnya, lalu dia mengatakan a'udzubillahi minka, ya, saya berlindung diri kepada Allah dari anda, ya, kata para ulama kita, jangan berikan apa yang dia ini, karena ini kewajiban kita mengajak mereka, tetap aja walaupun dia sudah berlindung diri, ya, harusnya kita ajarkan dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya, sama juga beberapa orang itu dia selalu menyalahkan setan, padahal bukan setan yang salah sebenarnya, dia yang salah, ya. Padahal azan sudah kumandang, azan kalau dikumandangkan setan sudah lari, ya, kitanya saja yang belum mau bergerak untuk menjalankan syariat ini atau ibadah sholat. Ada juga orang yang menghafal, ya, cara menghafalnya tidak benar, cara murojaahnya tidak benar. Ketika mengaji auzubillahi terus dia ulangi auzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca lagi satu ayat lupa lagi auzubillahi minasyaitonirrajim, padahal bukan syaitan yang salah, dia yang tidak lancar hafalannya, ya. Seandainya dia bagus cara bacanya, bagus caranya menghafal, ya, tidak perlu seperti itu, karena isti'adzah itu hanya disunnahkan di awal mengaji, karena ada beberapa yang kalau store hafalan itu baru 2 ayat dia baca lupa, isti'adzah lagi, setelah diingatkan dia lanjut, lupa lagi, isti'adzah lagi. Jadi saya biasa bilang bukan setan yang salah, kita yang salah. Ulangi dulu hafalannya. Baik. Kemudian begitu juga jika seseorang itu berlindung diri dari sesuatu dari kita di tempat yang memang tidak boleh kita ganggu, seperti Masjidil Haram. Jika ada seseorang yang melakukan kejahatan, baik kejahatan apapun itu, yang yajibu alaihil had, yang wajib ditegakkan di atasnya hukuman, entah itu hukuman cambuk, hukuman potong tangan, hukuman apa saja, intinya dia melakukan jinayah, melakukan kriminal yang wajib dihukum, tetapi dia masuk Masjidil Haram, ya, maka tidak boleh dihukum, tidak boleh dikeluarkan dari Masjidil Haram sampai dia keluar sendiri dan siap-siapnya mami di luar. Kapan dia keluar dari Masjidil Haram langsung tangkap, ya. Maka dan itu syariat yang sudah tegas dari zaman Rasulullah SAW, dan memang disebutkan dalam Al-Quran, ya, tidak boleh mengeluarkan orang yang sudah ada di dalam Masjidil Haram, ya. Maka dulu ada ustadz kita tidak, visanya itu sudah habis dan masa tinggalnya sudah habis, dia termasuk orang yang diincar atau dicari karena sudah selesai, harusnya dia harus kembali ke Indonesia, tapi dia masih mau tinggal. Maka ketika dia datang, ya, ketika ada polisi, biasanya juga polisi sudah tahu siapa orang-orang yang bermasalah, tapi ustadz kita ini tahu betul, ya. Jadi sebelum ditanya sama polisi dia duluan bertanya, sehingga polisi tidak tidak bertanya kepadanya. Jadi polisi yang dia bertanya dulu tentang ini dan seterusnya, akhirnya polisi lupa bertanya mana iqomah, mana KTP, ya, lalu masuk masjid. Jadi kan biasanya di beberapa keadaan tertentu itu orang ditanya mana iqomah, ya, kecuali kalau jelas dia jamaah umroh
dengan ID card yang dipakai biasanya langsung lolos saja masuk, tapi kalau tidak ditanya jib iqomah, di mana iqomahnya. Maka kalau tidak ada biasanya ditangkap dan dideportasi langsung. Jadi intinya siapa yang melakukan kesalahan jinayah lalu dia masuk ke Masjidil Haram atau bahkan di tanah haram, fa innahu la yuqamu alaihi al-hadd wala al-qisas fil haram, maka tidak boleh dia ditangkap dan tidak boleh diqisas ketika berada di dalam Masjidil Haram. Terus apa yang dilakukan? Kita buat dia sempit, kita buat dia tidak bisa terlalu banyak gerakan di dalam sehingga dia terpaksa harus keluar. Jangan kasih air minum, jangan kasih makan, jangan kasih dia waktu untuk jual beli dan seterusnya, ya, sampai dia keluar dari tanah haram atau dari Masjidil Haram, lalu kemudian tangkap. Wala yushtara minhu, ya, jangan membeli darinya. Wala yu'ajjar hatta yakhruj, dan tidak boleh dikasih sewa sampai dia keluar dari tanah haram lalu kemudian ditangkap. Ini kalau dia melakukan kejahatan di luar tanah haram, lalu ketika mau ditangkap masuk ke tanah haram, itu tidak boleh, karena dia sudah berlindung diri di tempat yang sangat mulia. Ya, memang tidak boleh hal itu. Tetapi kalau dia berada di tanah haram dan dia melakukan sesuatu yang merusak, ya, kehormatan daripada tanah haram, maka tetap wajib ditangkap. Misalnya ada ibu-ibu, nenek-nenek dari Pindrang kalau tidak salah mau pergi gunting kiswahnya Ka'bah, ya, itu tidak ada alasan dia bilang ini tanah haram, ini tidak boleh ditangkap. Harus ditangkap. Karena kenapa? Dia merusak kehormatan tanah haram itu sendiri. Ada orang minum minuman keras di dalam, tangkap. Ada yang intinya yang merusak kehormatan tanah haram dan kehormatan Masjidil Haram, apalagi Ka'bah dan seterusnya, maka tidak ada alasan untuk tidak ditangkap. Ya, maka di sini beliau mengatakan bi khilafi man intahaka hurmatal haram bi an fa'ala al jinayah fi nafsil haram fa innal harama la yu'idhuhu. Maka siapa yang melakukan sesuatu yang merusak kehormatan tanah haram atau Masjidil Haram di tempat Masjidil Haram atau di tanah haram, maka tanah haram tidak bisa melindunginya. Ya, artinya bukan itu menjadi alasan dia tidak ditangkap. Ini kalau dilakukan di dalam. Tapi kalau yang pertama tadi, dia melakukan kejahatan di luar lalu kemudian masuk ke tanah haram, maka kita tidak boleh menangkapnya sampai dia keluar. Makanya dengan cara persempit gerakannya, jangan belanja, jangan beli dari dia, jangan menjual ke dia, jangan kasih sewa, jangan sampai dia tidak bisa betah, tidak bisa merasa tidak bisa tinggal di situ sampai di akhirnya dia keluar lalu tangkap di luar. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang ketiga dari hadis Rasulullah SAW, tadi pertama tentang meminta sesuatu, kemudian yang kedua adalah minta perlindungan, yang ketiga waman da'akum fa'ajibuhu, dan siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Diundang apalagi dengan atas nama Allah, ya, diundang dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hukumnya jauh lebih tegas. Tapi kalau undangan yang tidak ada nama Allah tapi sebagai undangan saja, maka di sini perlu diklasifikasi dulu, dibagi apa yang dimaksud dengan undangan di sini. Ulama kita umumnya berpendapat sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, hadis pertama dalam Kitabul Jami', ya, dalam Bulughul Maram di Kitabul Jami', itu kan ada hadis yang pertama, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Di antaranya adalah idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Jumhur mufassirin atau jumhur syurahul hadis, mayoritas ahli hadis yang mensyarah dan menjelaskan hadis ini semuanya berpendapat atau kebanyakan dari mereka berpendapat undangan yang dimaksud di sini adalah undangan walimah pernikahan dan bukan yang lainnya. Adapun selain dari itu hukumnya sunnah. Adapun hukum undangan walimah pernikahan maka hukumnya wajib, ya, dengan beberapa syarat yang akan kita sebutkan. Kalau undangan akikah, yaitu sunnah muakkadah, dihadiri. Bahkan kalau seandainya kita puasa sunnah, tidak apa-apa dibatalkan puasanya untuk menghadiri dan memberikan kegembiraan kepada saudara kita. Undangan tasyakuran, undangan apalagi biasa,
undangan masuk rumah, ya, hal-hal yang mubah ataupun hal-hal yang ada syariat di dalamnya, kalau itu bukan pernikahan maka hukum mendatanginya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau undangan haram ya tentunya tidak boleh. Adapun jika undangan yang dimaksud adalah undangan pernikahan maka wajib dihadiri dengan beberapa catatan atau catatan yang nanti kita sebutkan. Bahwasanya undangan pernikahan ini wajib dihadiri kalau memang nama kita ini disebut. Tapi kalau undangannya umum, saya undang jamaah Nurul Iman, ya, maka jika ada satu yang mewakili maka itu sudah cukup, ya. Kecuali jika dia sebutkan satu persatu namanya, si fulan, si fulan, si fulan datang di acara pernikahan kami yang begitu, maka wajib datang, ya, tidak boleh tidak, ya, kecuali nanti ada beberapa masalah. Ini kalau di pernikahan. Nah, bagaimana dengan undangan di grup atau undangan lewat SMS atau lewat kartu dan seterusnya? Ulama kita mengatakan kalau undangan itu dan kita husnudzon, kita ghalabatudz-dzan, prasangka kita ini undangan resmi musyafah, sama seperti ketika seandainya dia mengundang kita secara lisan, maka wajib kita datang. Tapi kalau dia undangannya kita tahu ini kan sekedar anu saja, ini dia sebut nama kita supaya kan tidak enak tongi kalau bikin ke acara baru tidak diundang. Tapi ada juga biasa orang sekedar disebut, datang tidak ada masalah. Ya, maka yang seperti ini tidak masuk. Tetapi jika nama sudah disebut, ya, di grup disebutkan satu persatu namanya, maka harus hadir. Tapi kalau hanya undangan umum di grup, undangan umum di masjid, maka jika sudah ada yang mewakili, maka itu sudah gugur yang lainnya. Dia jadi fardu kifayah. Kemudian di antara syarat undangan ini wajib dihadiri, yang pertama an yakuna da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusan. Hendaknya yang mengundang ini adalah orang yang tidak masuk dalam kategori orang yang diboikot. Kan biasa ada orang yang diboikot, dia bikin acara, ya jangan hadiri acaranya, namanya juga diboikot. Dan yang memboikot ini ada juga biasa itu ikhwah, kita boikot saja, ternyata dia yang terboikot. Ya, kita boikot ini masyarakat karena tidak mau menjalankan sunnah. Nah, dia baru 2 orang. Ya, 2 orang dai, dia mau boikot masyarakat 500 orang. Siapa yang memboikot, siapa yang diboikot gini kalau begini. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini kalau pihak pemerintah atau pihak yang berwenang mengatakan kita boikot si fulan karena pelanggaran yang dilakukan, maka ketika dia bikin undangan jangan hadiri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memboikot 3 orang sahabat, ya, sampai istrinya pun dilarang mendekati, ya, karena pelanggaran yang dilakukan tidak ikut dalam perang Tabuk, sampai Allah memaafkan mereka dan menurunkan ayatnya dalam surah At-Taubah, wa 'alas tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim, dan seterusnya. Ada 3, ya, di antaranya Ka'ab bin Malik dan yang lainnya. Ini syarat yang pertama, yang mengundang bukan orang yang masuk dalam daftar diboikot. Yang kedua, alla yakuna hunaka munkar, tidak boleh di dalam acara pernikahan itu kemungkaran, ya, di tempat acara ada kemungkaran. Fa in kana hunaka munkar, kalau ternyata di dalam acara itu ada kemungkaran, kita lihat dulu apakah kemungkaran ini kita bisa merubahnya. Apalagi kalau yang bikin acara hanya keluarga, yang bikin acara sepupu, yang bikin acara keponakan, dan kita punya suara di situ, kalau kita bicara mereka bisa lakukan, maka insya Allah, ya, seperti tadi kemarin malam waktu kami di Maluku diundang minum kopi di di kafe di pinggir laut, ya, cukup besar, baru masuk musiknya masya Allah besarnya, dan memang sudah seperti itu. Tetapi kita minta sama panitia, cobalah minta itu baik-baik, kecilkan musiknya atau minimal matikan. Ternyata ikhwah baru berdiri, baru menuju tempat style itu sudah mati. Jadi belum bicara sudah mati. Dia bilang memang hebat. Ternyata tetangganya ya. Jadi yang punya kafe itu tetangganya, pengikut tetangga. Jadi dia sudah tahu kalau si ustadz ini tidak suka musik. Jadi untuk saling menghargai, dia kecilkan atau bahkan dia matikan musiknya. Nah, kalau kita punya
wewenang, punya suara dan punya bisa merubah kemungkaran itu, maka silakan hadir dan rubah kemungkaran, ya, atau sampaikan bahwasanya ini hal tidak boleh dilakukan. Karena waktu yang membatasi kita, cukup 2 dulu. Ada 7 sebenarnya syarat, atau ada 6 ya, syarat dari walimah itu wajib dihadiri, ya, atau wajib dihadiri jika syarat-syarat ini terpenuhi. Demikian untuk sementara, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.